Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini merupakan malam pertama bagi kami di dalam rangka ikut serta di dalam menyampaikan materi kuliah pada malam hari ini, khususnya materi mata kuliah perilaku konsumen. Ini adik atau mbak atau mas ya? Atau bapak ya? Adik-adik aja, Pak. Adik, Pak. Oh, adik-adik. Ya kelihatannya memang masih adik-adik kalau kita lihat. Mbak, ini mana Mbak Isnawati kok belum muncul? Ini Arbatun Cahyani. Berapa orang nih satu kelas ini? Kurang lebih 12 orangan lah, Pak. Oh ya sudah, nggih. Terima kasih, alhamdulillah berapapun. Yang penting pada malam hari ini kita niati bersama-sama di dalam rangka mencari dan menambah ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan materi ini, saya kira materi ini bagi kalian semua adalah hal-hal yang sudah lumrah atau sudah biasa didengar, tetapi perlu kita ada kesepahaman terkait dengan perilaku konsumen ini. Munculnya materi perilaku konsumen ini adalah ada beberapa hal, yaitu yang pertama di era sekarang ini, pelaku konsumen merupakan upaya untuk memprediksi perilaku orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kita melihat konsep awal ini bahwa perilaku konsumen ini adalah upaya yang dipakai oleh seorang manajer marketing di dalam rangka mempengaruhi atau memprediksi dari sekian harapan yang dipakai di dalam rangka memperkaya upaya-upaya agar produk yang dihasilkan itu tercapai atau produk yang dihasilkan itu bisa terserap habis oleh konsumen. Ini tujuan utamanya. Kemudian tujuan yang kedua berkaitan dengan bagaimana cara mengendalikan perilaku anggota organisasi yang mana di dalam organisasi itu sendiri adanya perilaku individu. Ya. Perilaku individu di suatu organisasi ini akan berdampak terhadap organisasi. Nah, inilah yang kadang-kadang seringkali para perilaku individu dalam sebuah organisasi ini tidak bisa menahan diri. Dia sering sekali over, dia sering sekali menunjukkan wahnya. Nah, ini akan berdampak. Nah, ketika ini berdampak terhadap prediksi dan kemampuan seseorang di dalam memanage sebuah organisasi besar, ya, maka dari pihak-pihak manajemen, terutama manajemen yang berkaitan dengan marketing ini selalu memprediksi kalau model orang-orang yang seperti ini diharapkan sebagai sasaran utama, ya, sasaran utama di dalam memperkaya produk-produk yang bisa laku. Nah, ini adalah enak bagi seorang manajer marketing tadi. Tetapi ketika perilaku individu di dalam kelompok ini tidak banyak mempengaruhi atau mungkin perilaku individunya itu ada yang modelnya itu diam atau sikap pasif. Nah, inilah yang akan menyusahkan bagi seorang manajer marketing tadi untuk menanamkan sebuah kepercayaan kepada orang-orang yang dalam lingkup perilaku individu ini menjadi pasif. Nah, ini yang agak repot. Tapi kalau ada kebetulan ada orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, yang notabene
akan berdampak terhadap kelompok ini dan mempengaruhi kelompok ini sangat besar, maka ini memudahkan bagi seorang manajer marketing ini mempengaruhi ke individu-individu itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya dalam dunia bisnis ya, para eksekutif dituntut untuk memahami konsep dasar ilmu pemasaran. Jadi bagi orang manajer eksekutif atau apa ya, ini diharapkan atau kita semua sebagai calon-calon manajer atau mungkin sudah kalian sudah manajer, ini diharapkan menguasai pasar. Nah, untuk menguasai pasar ini caranya bagaimana menguasai ilmu pemasaran dulu. Ilmunya dikuasai, baru praktek dilakukan. Nah, ilmu pemasaran dan perilaku konsumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita akan menjadi pemasar yang berhasil kalau kita tidak punya ilmu? Nah, ketika kita punya ilmu pemasaran dalam rangka mempengaruhi perilaku konsumen, nah ini bisa match antara yang diharapkan dan yang mengharapkan. Nah, ini adik-adik semua atau kalian semua ini sangat bermanfaat ketika kalian akan menjadi seorang marketing yang sukses, akan menjadi manajer marketing yang sukses. Harus menguasai perilaku konsumen. Nah, untuk menguasai perilaku konsumen ini, maka untuk menguasai perilaku konsumen ini, maka kita wajib hukumnya untuk menguasai ilmunya. Kalau kita sudah menguasai ilmunya, gampang untuk mempraktekkan dalam rangka mempengaruhi perilaku setiap individu di dalam rangka mencapai tujuan kita. Nah, kemudian berikutnya, kemudian di dalam perilaku konsumen ini ada 3 hal pokok yang perlu kita hadapkan atau kita dihadapkan ya. Kita dihadapkan kepada perilaku konsumen itu ada 3 hal. Satu akan bicara tentang kebutuhan, yang satu akan bicara tentang keinginan, dan yang satu akan bicara tentang permintaan. Nah, 3 hal inilah yang mempengaruhi besar terhadap bagaimana konsep yang benar di dalam mencapai sebuah harapan dan cita-cita, sebuah produk bisa laku dengan baik. Maka kita harus bisa memetakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ini. Nah, apa yang dimaksudkan kebutuhan di sini? Nanti gini ya, Mbak, Mas, adik-adik semuanya. Jadi kita langsung umpamanya ada hal-hal yang kurang pas, itu langsung kalian bisa langsung menanyakan. Ya, halo? Pak. Ya, langsung menanyakan. Karena kadang-kadang kalau tidak ditanyakan, dianggap semua sudah ngerti. Ya. Nah, ada 3 komponen pokok di dalam rangka menguasai seorang perilaku konsumen. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang kebutuhannya. Kebutuhan. Kemudian tahu juga tentang keinginannya. Dan yang ketiga, tahu juga tentang permintaannya. Nah, 3 hal inilah merupakan kunci sukses bagi seorang manajer di dalam rangka menetapkan ilmu pemasarannya itu untuk suksesnya sebuah produk yang dihasilkan. Produknya akan gampang laku, produknya akan berhasil dengan gampang jika seorang manajer marketing tadi memahami akan 3 hal ini. Kebutuhan, keinginan,
Dan yang satunya lagi adalah permintaan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Nah, kalau di dalam keterangan sini, hakikat biologis dan kondisi manusia bahwa kebutuhan tidak perlu diciptakan oleh pasar, produsen, karena sudah melekat pada manusia. Jadi, kebutuhan manusia yang sifatnya itu hakiki, mutlak, atau pokok, itu sudah tidak usah terlalu dipikir. Contohnya, umpamanya, kita makan, minum, beras, kita harus ada air, itu otomatis selalu dimudahkan atau gampang dicari. Nah, yang pada umumnya ya, yang diinginkan oleh pihak-pihak produsen, ini bagaimana untuk mengangkat keinginan ini bisa tercapai. Kalau kebutuhan itu sudah kebutuhan pokok, itu kebutuhan mendasar, 9 pokok. Apa itu sembako, itu sudah ada masalah, sudah istilahnya target grupnya sudah gampang. Tetapi kalau sudah kita bicara tentang keinginan, hasrat akan pemuas kebutuhan, nah, pemasar tidak perlu menciptakan kebutuhan, tetapi bagaimana mempengaruhi keinginan manusia ini. Nah, jadi tugasnya pemasar atau seorang manajer marketing tapi untuk mempengaruhi seseorang atau perilaku manusia-manusia itu tadi, baik manusia dalam bentuk kelompok atau manusia dalam bentuk perilaku pribadi, ini diupayakan pengaruhi. Dipengaruhi apanya? Keinginannya. Contoh, bahwa orang Indonesia, kalau di sini, contoh orang Indonesia itu makannya nasi, sudah itu. Nah, tetapi punya keinginan yang berbeda. Saya makannya makan nasi, tetapi saya harus punya camilan. Kita perlu punya roti. Kita perlu punya goreng-gorengan, umpamanya gitu. Ini adalah faktor keinginan tambahan. Nah, sekarang tugasnya seorang manajer marketing tadi bagaimana mengupayakan bahwa nasi ini akan menjadi bahan baku dan dilengkapi dengan tambahan-tambahan yang diinginkan oleh manusia itu sebagai bentuk sasaran utamanya. Kita sudah punya nasi, perlu lauk. Nah, nasinya itu pokok, nasinya itu. Sudah tidak usah dipikir, pasti nasi ada. Tinggal lauknya, tinggal kerupuknya. Ini kalau contoh seperti ini. Keinginannya itu seperti, oh ya saya sudah punya nasi goreng. Tapi nasi goreng kok ini enggak enak. Perlu ada tambahan lauknya. Mungkin saya kalau sudah ada lauknya makan kenyang, tapi saya perlu ngopi. Nah, saya perlu minum teh, saya perlu gula, dan lain-lain. Ini adalah faktor tambahan sebagai bentuk untuk memperkuat bahwa itulah keinginan. Hasrat manusia sebagai pemuas kebutuhan ketika kebutuhan yang pokok itu sudah terpenuhi. Tapi masa kita hanya kebutuhan pokok hanya nasi, makan, tidak pakai apa-apa. Itu pokoknya. Nah, keinginannya seharusnya saya itu makan sehari 3 kali, lauknya kalau pagi ayam, kalau siang itu sop, kalau malam itu sate, ini umpamanya. Itu yang dikatakan keinginan. Nah, kemudian yang basis yang ketiga adalah permintaan. Bagaimana caranya? Ya, ini bagaimana caranya seorang manajer marketing tadi mampu menyediakan produk-produk yang diingini oleh seorang konsumen. Ini yang nah, kalau kita bicara tentang produk yang diinginkan oleh seorang konsumen, maka pasti harus melalui namanya mekanisme survei pasar dulu. Seorang manajer marketing meletakkan sasarannya bahwa daerah A di daerah B
atau kecamatan A, kecamatan B, atau kabupaten A, kabupaten B, mungkin produk yang diinginkan tidak sama. Sama dengan sekarang ini sasarannya ada provinsi A. Provinsi A ini mobil yang terjual laris dengan baik itu mobil Avanza, umpamanya gitu. Tapi belum tentu provinsi lain Avanza itu laris. Mungkin di sana Toyota Kijang, bukan Avanza. Oh, di daerah lain lagi beda lagi. Sama dengan umpamanya Telkomsel. Telkomsel itu di Jawa Timur atau di Surabaya kebanyakan adalah Indosat. Dalam hal ini Telkomsel, Telkom. Tapi di daerah Lombok sana beda, sana XL. Di daerah Jawa Tengah, umpamanya Sragen, bagian selatan XL gitu. Nah, itulah seorang manajer marketing harus bisa memetakan melalui survei-surveinya, survei-survei pasar tentunya sebelum mengedrop sebuah produk, tahu dulu pasarnya. Nah, ini yang diharapkan oleh permintaan. Jadi di dalam rangka memelihara, memperhatikan, melihat perilaku konsumen, itu ada 3 hal ini yang harus dicermati. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Permintaan ini adalah merupakan nilai yang tertinggi karena sudah kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Keinginan sudah terpenuhi. Nah, permintaan ini betul-betul menjadi faktor pendukung utama. Mungkin kalau kategori di sini itu gini, kebutuhan itu sudah terpenuhi. Keinginan tadi ketika kita makan, ada lauknya, ABC-nya terpenuhi semua, sudah keinginannya tercapai. 1 hari makan 3 kali terpenuhi. Permintaan, saya ini sudah punya sepeda motor 1. Tapi karena keluarganya itu 3, beli lagi lah, beli mobil sekarang. Nah ini permintaan. Permintaan itu grade-nya lebih tinggi dibandingkan yang lain-lain. Permintaan. Karena kalau permintaan ini memaksa kepada manajer marketing untuk mendatangkan sebuah produk, ya, mendatangkan sebuah produk yang diinginkan oleh konsumen. Ini permintaan. Nah, sekarang ini mana ini? Oh ya. Mengapa perilaku konsumen itu dipelajari? Nah, ini. Jadi kita itu tanpa belajar, ya, apapun bentuknya, tanpa belajar kita dihadapkan pada keterbatasan kemampuan. Justru karena dengan belajar, kita akan dimudahkan di dalam mencapai sebuah harapan. Ini adalah sebuah kunci, ya. Mengapa perilaku konsumen dipelajari? Posisi Mbak, Mas, jenengan semua itu posisinya di rumah atau di kantor? Atau di jalan? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Saya di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Semua di rumah ya? Nah, baik. Di rumah. Kalau mau melihat semua di mana ya? Ini Mbak Arbatun. Terus mana yang lain? Yang lain tidak dimunculkan orangnya. Nah, ini Mbak Nur. Mana Ya, Mbak Pak. Nur? Rumahnya mana Mbak Nur? Aridatul. Di Surabaya, Pak, Jalan Dupa. Oh, lupa. Ini Arbatun, Mbak Arbatun Cahyani. Iya, Pak, hadir. Hadir.
Rosalia Sukma. Iya, Pak. Ini Hadir. semua kerja ya? Sudah kerja ya? Iya, Pak, sudah. Alhamdulillah sudah. Semua kerja ya? Alhamdulillah, Pak. Kerja, Pak. Oh, alhamdulillah. Ini Mbak Jenny, Mbak Ana, Rosita. Nanti suatu saat kita bisa, ini yang hadir 15 orang. Nah, ini suatu saat kita bisa pertemuan langsung, tapi kapan nanti waktunya biar dijadwalkan. Tapi untuk beberapa kali ini mungkin lewat Zoom. Ini Isnawati, Mbak Ella, Mahda, Jenny Ayu. Nanti untuk absensinya apa? Foto bersama atau gimana? Biasanya itu foto bersama. Bisa screenshot, terus bisa lewat, biasanya kalau ada grup WA lewat WA, Pak. Soalnya kadang-kadang ada teman-teman yang kalau foto itu kebetulan jaringannya jelek, jadi keluar-keluar sendiri, nggak ke absen. Kalau gitu gini, siapa ketua kelasnya ini? Rosa, Pak. Mbak Rosa. Mbak Rosa masuk enggak ini? Saya, Pak. Oh, ini Mahda Fauziah ini. Rosalia. Rosalia sih. Mana yang Rosalia? Sebentar. Saya. Rosalia. Oh, Mbak Rosalia. Ya. Mbak Iya. Ros, ini gini, nanti tolong teman-temannya di WA-kan ke saya ya, yang datang-datang ini ya. Ya, saya minta nomornya, Bapak. Oh ya, nomor saya ditulis saja, nanti biar masuk grup ya, masuk grup kelasnya ini, kelas apa ini. Tolong dimasukkan, nomornya 08123, tulis dulu. Ya, 08123 5-nya 3 kali, 555 0356. 0356 08123 555 0356. Iya, betul. Baik. Nah, nanti masukkan grupnya apa namanya ini, jadi nanti bisa komunikasi tugas, komunikasi apa, masalah apa kan enak. Ya, Baik, Pak. ya, oke. Ini Mbak Ola, ini semua rumahnya Surabaya ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Banyak yang luar kota, Pak. Sidoarjo, Mojokerto gitu ada juga. Iya, Mojokerto, Jombang, Gresik, Depok. Oh, Depok jauh sekali. Ya, enggak Iya, apa-apa. Pak. Kalau online ini jauh-jauh kan bisa saja gitu. Ya, sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ada yang dipertanyakan? Belum, Pak. Belum. Sebenarnya belum, Pak. Ya. Nah, kerjanya ini di mana saja ini? Yang di Surabaya mestinya. Ini semester berapa, Mbak ini? Semester 3, Pak. Oh, semester 3. Oke. Semester 3 kelas transfer, Pak. Oh, kelas transfer dari? Dari D3. Oh, Tapi dari D3-nya ya mayoritas ini STIE. Oh, ya. Ya, sudah. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Bahwa di dalam mengapa perilaku konsumen dipelajari, tadi sudah saya singgung bahwa ilmu itu adalah sangat mutlak untuk dipelajari. Karena dengan ilmu itu, apa yang diharapkan itu akan lebih mudah. Tapi tanpa ilmu, kita akan kesulitan. Akan mengalami kegelapan. Terus apa istilahnya itu, kalau lilin, obor itu adalah penerang. Nah, itulah ilmu. Tapi ketika tidak ada lilin, tidak ada obor, maka itulah kegelapan muncul. Nah, ini. Nah, sehingga dengan demikian, seperti kalian ini semuanya, Mbak Mas, atau Ibu, atau Bapak ini, waktu yang tersedia. Walaupun kalian semua mungkin sudah punya keluarga, sudah bekerja, sudah capek, tapi masih menyempatkan waktu untuk sekolah, untuk mencari ilmu. Ini
bagaikan mencari lilin maupun obor di dalam rangka untuk berjalan ke depan supaya lebih baik. Nah, tanpa ilmu, tanpa pendidikan, ya tentunya semuanya akan terjawab dengan sendirinya. Waktulah yang akan menjawab. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari ketika teman-teman kita itu tidak mau menyempatkan pendidikan itu penting. Ilmu itu penting gitu. Nah, makanya alhamdulillah kalian ini, Mbak Mas semuanya ini termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk mencari ilmu. Cari ilmu adalah syarat mutlak di dalam rangka meniti kehidupan ini. Baik, mengapa perilaku konsumen dipelajari? Itu dalam rangka untuk memperkaya setiap individu di dalam mencapai sebuah harapan. Nah, apa yang diharapkan dalam konsep ini muncul? Yaitu satu, untuk mengimplementasikan konsep pemasaran, karena kita ini topiknya adalah pemasaran, sebagai konsep untuk mempengaruhi konsumen. Nah, jadi seorang manajer pemasar tadi harus banyak konsep. Konsep itu muncul karena berangkat dari ilmu pengetahuan, karena pengalaman, ya, pengalamannya banyak, ilmunya banyak, sehingga akan memudahkan konsep itu muncul dari gagasannya. Nah, ketika konsep itu sudah muncul dari gagasannya, tertuang di dalam keputusan untuk mencapai sebuah sasaran, sasaran itu daerah mana yang cocok dengan ini, produk A, daerah mana yang cocok dengan produk B, daerah mana yang cocok dengan produk C, dan seterusnya. Ini itu berangkat dari ilmu pengetahuan, dari hasil survei, dari pengalaman. Nanti kalau tanpa pengalaman, tanpa survei, tanpa ilmu pengetahuan, nabrak-nabrak, bisa-bisa salah tujuan. Nah, ini pentingnya sebuah pemikiran yang namanya konsep tadi, atau survei, atau untuk pengalaman-pengalaman yang akan dituangkan di dalam bentuk tulisan atau keputusan. Kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, produknya ini, produknya ini, produknya ini, nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan bagi para manajer untuk memprediksi respon konsumen. Nah, ini seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa untuk percaya diri sebenarnya, ketika kita punya ilmu, ketika kita punya pengetahuan banyak, ketika kita punya konsep yang matang karena pengalaman dan semuanya, kalau sudah seperti itu, maka akan memperkuat jati diri kita untuk ini, percaya diri ketika menghadapi konsumen. Konsumen itu kan stratanya beda-beda. Ada yang tingkatannya tingkat atas, ada tingkat menengah, ada tingkat yang biasa-biasa. Ada kelompok yang pinter, kelompok cerdas, ada kelompok yang profesor, ada kelompok yang dokter dari sisi pendidikan maksudnya. Ada kelompok S2, ada kelompok S1, ada SMA, ada SMP, ada SD. Itu adalah sebuah sasaran. Atau mungkin sasarannya konsumennya di mana? Desa, kota, daerah industri, umpamanya gitu. Nah, ini harus cakap dulu seorang manajer pemasaran ini untuk produknya itu supaya laku. Itu yang kedua. Dia harus paham benar dengan lokasi sasarannya. Kemudian yang ketiga, untuk memahami pengaruh konsumen terhadap produk yang dibeli. Nah, untuk memahami pengaruh konsumen terhadap produk yang dibeli. Tugas seorang manajer tadi mempengaruhi kepada konsumennya melalui jajarannya, apakah itu stafnya, apakah tenaga-tenaga petugas lapangannya, di-upgrade, di BIMTEK istilahnya itu, atau diajari, dimagangkan,
Supaya apa? Orang yang terdepan tadi itu bisa mempengaruhi kepada konsumen supaya apa? Produknya itu habis terjual. Kan enggak mungkin seorang manajer langsung ke konsumen. Jarang gitu. Tapi biasanya seorang manajer itu punya tangan panjang. Daerah areal A, daerah areal B, daerah areal C. Nah, daerah areal itulah sebagai ujung tombak dalam rangka memberikan pengaruh kepada konsumen itu. Nah, tapi bagaimana caranya? Makanya pihak tangan-tangan panjangnya tadi sebelum melakukan tindakan-tindakan seperti itu, terlebih dahulu dia harus dibekali, di-upgrade dulu, di-BIMTEK dulu, dimagangkan dulu. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Ini tidak lain, tidak bukan hanya karena memang dia harus diajari, harus di-BIMTEK dulu, diterampilkan dulu. Biar mempunyai kompetensi untuk mempengaruhi orang lain. Dengan produk-produk yang dia bawa tentunya. Nah itu kenapa perlunya konsumen itu juga dipelajari. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa strata daripada konsumen pun juga berbeda-beda. Secara kewilayahan, stratanya itu adalah orang kota, orang desa, di daerah industri, ya, daerah perkebunan, ini umpamanya gitu. Itu harus memahami dulu. Terus itu dari strata berikutnya, umpamanya itu tadi dari sisi lokasi. Sekarang dari sisi orang status sosial. Ada status sosial itu mungkin ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi PNS, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pedagang. Ya. Ada yang pengangguran. Nah, ini konsep untuk meletakkan peta, ya. Peta di mana itu akan diturunkan ini harus memahami konsep ini. Jadi biasanya konsep ini lebih sulit kita siapkan dibandingkan praktek. Karena praktek itu nanti akan mengikuti konsep yang sudah diputuskan. Sehingga 1, 2, 3 ini adalah dikerjakan di kantor, disiapkan di kantor, semuanya disiapkan di kantor. Dengan teori-teori, dengan pengalaman-pengalaman, dengan hasil-hasil survei digabung menjadi satu. Membentuklah sebuah konsep keputusan untuk dibawa ke lapangan. Ini menurut ini bukunya Perilaku Konsumen, karangannya ETA dan lain-lain. Ini. Apa betul seperti itu? Ini adalah tugas kalian untuk menguji lapangan. Kalian kan sudah bekerja, ya. Kerja, apakah betul seperti katanya Pak Larno itu? Kok seperti ini? Coba dicek lapangan. Sebuah konsep akan bisa berhasil dengan baik ketika harus ada penggabungan dari ilmu, pengetahuan, hasil survei, itu digabung menjadi satu, putuskan sebuah konsep untuk melakukan tindakan sesuai dengan harapan. Itu insya Allah hasilnya lebih bagus. Ada ilmunya, ada hasil survei, ada pengalamannya. Nah ini, kalian harus mengarah ke itu. Kalau belum seperti apa yang kami sampaikan ini, coba upayakan. Apa betul konsep seperti yang disampaikan Pak Larno untuk mencapai sasaran tadi? Mungkin saja betul, mungkin saja tidak. Tapi tidak ada salahnya hipotesanya seperti itu. Nah, oh, udah ini. Nah, sekarang tadi itu sudah. Sekarang ini 5 tingkatan produk.
Ini karena baru pembukaan, jadi nanti waktunya sampai jam berapa? Tadi jam 9 ya, Pak? Jam berapa? Sampai 8:30, Pak. Oh, 8:30. Ya. HP kemana ya? Akses. Oh. Iya. Ya. Ya, baik. Sekarang kita berada pada lingkup tingkatan ya. Tingkatan sebuah produk. Kalau di dalam buku ini ada 5 tingkatan produk. Seorang manajemen, kalian ini kan sekolah tinggi ilmu ekonomi. Berarti orang-orang yang berkecimpung di dunia perekonomian. Apalagi mengambil jurusan S1 manajemen. Berarti bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang manajer marketing di dalam rangka meletakkan produk-produk itu sesuai dengan tingkatannya. Nah, ini ada kapasitas dari kemampuan dari seorang manajerial. Yang pertama yaitu jelas enggak ya? Ini jelaskan gini, jelas enggak kira-kira? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Kalau ada yang ngantuk, ngopi, ya. Iya, Pak. Kan di rumah masing-masing ini. Ya. 5 tingkatan produk. Ketika kita itu mengenal tentang produk, itu klasternya itu ada 5. Yang pertama yaitu manfaat inti. Jadi produk inti itu apa? Yaitu produk dasar. Produk dasar tadi sudah kita sampaikan yang berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok itu adalah produk dasar. Manfaatnya untuk apa? Tentunya itu manfaatnya karena pokok ya berarti itu manfaatnya untuk kelangsungan hidup. Tanpa yang lain-lain kalau sembakonya terpenuhi manusia itu bisa hidup dengan baik. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa produk berikutnya adalah produk yang dirasakan oleh panca indera. Kira-kira apa itu produknya? Produk yang bisa dirasakan oleh manusia melalui panca indera. Coba kira-kira produknya apa itu? Produk yang bisa dirasakan oleh panca indera. Panca indera itu jumlahnya berapa? Halo, panca indera itu apa saja coba? Mata, Mata, hidung, lidah, lidah, telinga, telinga, sama ini, kulit, Pak, tangan. Kulit. mata, hidung, telinga, lidah, panca indera. Masuk kulit. Oh, kulit. Ya. Jadi itu, nah, produk-produk yang mengarah selain 9 bahan pokok tadi, siapkan produk yang mengarah kepada ini, yang kepada panca indera ini. Nah, ini klasternya itu. Klaster pertama 9 bahan pokok, ya. Klaster kedua yang berbau dengan panca indera. Jadi produk, bagaimana sebuah pabrik bisa menciptakan produk yang bisa dirasakan oleh panca indera. Jadi kebutuhan akan mata, mungkin tetes mata, kebutuhan akan telinga, berarti berkaitan dengan masalah THT tadi, telinga, hidung, THT telinga, hidung, tenggorokan. Kemudian yang berkaitan dengan mata sudah, telinga sudah, hidung. Nanti berkaitan dengan lidah.
Nanti berkaitan dengan kulit. Nah, produk-produk yang menyentuh kepada urutan kedua itu seorang manajer harus paham. Jadi kebutuhan pokok, yang kedua adalah kebutuhan panca indera tadi. Nah, kebutuhan yang ketiga, ini adalah produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan itu seperti apa? Setelah nomor 1 dan nomor 2 terpenuhi, maka produk yang harus diharapkan, expected product itu begini. Saya ini kepingin beli sepeda motor, Vario umpamanya. Itu ada mudah-mudahan nanti ada produk sepeda motor. Mungkin mereknya enggak Vario, mereknya yang lain. Saya nanti kepingin beli mobil Honda Jazz, karena uang saya sudah cukup. Sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, sudah punya keluarga. Uang saya sudah ada untuk mengambil atau beli mobil Honda Jazz. Ini adalah produk yang diharapkan oleh seorang konsumen. Mudah-mudahan dengan ini. Nah, sedangkan seorang manajer marketing tadi harus paham, memahami terhadap kebutuhan daripada konsumennya. Konsumennya tadi kan bertingkat-tingkat atau berkelompok-kelompok, klaster ya, kaya, sedang, miskin, profesor, doktor, S2, S3, kota, desa, dunia, daerah industri, daerah perkebunan. Itu adalah klasternya. Ini harus paham nih, seorang manajer ini harus memahami terhadap termasuk produk-produk yang diharapkan. Ini yang diharapkan adalah tambahan kebutuhan, tambahan keinginan yang diharapkan supaya seseorang itu terpenuhi akan harapan yang diinginkan. Punya uang banyak, tapi hasil produk yang diharapkan tidak ada, uangnya untuk apa? Nah, oleh karena itu maka nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu arahnya sudah jelas semua. 1 berkaitan untuk perut ya, saya ulangi lagi, itu adalah sembako. Kaitan dengan perut. Yang kedua, tambahan kaitan dengan produk-produk yang menyentuh kepada panca indera. Itu juga setengahnya itu penting itu. Pokok juga, walaupun tidak pokok sekali. Yang ketiga berkaitan dengan yang diharapkan. 1, 2 terpenuhi. Sekarang mikir yang ketiga. Saya kepingin bisa beli mobil. Ini kan harapan. Karena sudah punya uang. Nah, kemudian ketika tadi sudah beli mobil Honda Jazz, dia punya keinginan yang lebih, yaitu yang keempat, produk yang ditingkatkan. Ketika tadinya sudah punya mobil Jazz, mungkin beli lagi mobil yang lebih bagus, Innova, yang tahunnya baru, namanya gitu. Ini hanya sebagai misal-misal. Tetapi kalau itu tidak diwujudkan dengan produk yang diharapkan atau produk yang ditingkatkan, ini contohnya juga hasil-hasil yang diharapkan. Produk yang diharapkan pada hari ini adalah 100 ton umpamanya. Atau berapa? 1000 ton. Sedangkan produk yang ditingkatkan dari angka 1000 menjadi 1100. Nah, ini dari sisi jumlah. Tapi dari sisi kebutuhan akan produk yang diharapkan oleh konsumen, bisa juga bentuknya produk dunia industri, bisa juga produk akan kebutuhan sandang pangan. Tergantung pada apa yang mau diangkat. Nah, ini kalian harus bisa membedakan sekarang ya 5 tingkatan produk ini. Ini baru sampai 4. Kemudian bicara yang terakhir,
yaitu produk potensial. Kalau produk potensial itu seperti apa yang diharapkan oleh konsumen? Produk potensial, produksi produk potensial. Coba dulu kita cari produk potensial. Pengertian potensial itu kan sangat bagus. Tapi produk yang potensial itu yang jelas mungkin gampang laku. Nah, itu produk potensial. Kalau kita punya seperti ini, cepat sekali laris, cepat laku. Ini produk potensial. Nah, terus ini produk potensial. Sebentar, contohnya apa produk potensial ini? Oh, jadi produk potensial ini di dalam tulisan ini menyatakan bahwa adanya perubahan bentuk. Bentuk yang seperti ini sudah laku gampang. Bagaimana kalau dirubah? Nanti biar hasilnya lebih bagus. Model-model, intinya model ini, produk potensial. Ketika produk sepeda motor ABC itu sudah keluar, kok setiap tahun keluarnya produknya sepeda motor ABCD. Nah sekarang tahun berikutnya dikeluarkanlah yang model lebih baru lagi. Itu namanya produk potensial. Sama dengan mobil. Dulu Kijang, Toyota Kijang, tahun 73 sudah ada namanya mobil Kijang. Sampai sekarang ada mobil Kijang. Tetapi jenis bentuknya, desainnya, itu disesuaikan dengan harapan-harapan konsumen sekarang. Sehingga seorang manajer marketing tadi memahami tentang struktur perkembangan keinginan masyarakat. Apalagi masyarakat yang punya uang. Dia tidak kepingin lagi beli mobil yang lama-lama. Yang istilahnya itu yang lama-lama, yang jelek-jelek itu udah tidak mau. Dia pasti akan kepingin beli mobil yang baru. Karena punya uang. Mobil yang baru seperti apa? Pasti mobil yang baru, modelnya beda. Desainnya beda. Ada tambahan ini, tambahan itu. Suatu saat mobil yang diharapkan ini adalah mobil listrik. Desainnya dari pihak desainernya, dari pihak teknisinya akan menciptakan sebuah mobil yang bahan bakarnya listrik. Nah ini berarti ada desain baru. Nah ini maksudnya produk-produk potensial itu seperti ini. Kenapa dia mengarah kepada mobil listrik? Di dalam wawasan dan gagasan seorang manajer marketing tadi, jangka panjang yang dilihat. Ke depan itu bahwa hasil tambang yang berkaitan dengan penambangan minyak, apakah minyak tanah, apakah bensin, solar, pertamax, pertalite, dan sejenisnya itu akan mulai menyusut, mulai turun. Nah, sehingga tambang-tambang alternatif yang akan dioptimalkan di dalam rangka mencapai daripada jenis kendaraan yang sementara ini terlanjur diinginkan oleh konsumen kita. Wah, sekarang baru berebut rencana mobil yang berbau listrik, sepeda motor yang berbau listrik. Kalau di mana itu namanya? Di negara-negara maju, di airport itu semua kendaraan yang ada di situ sudah pakai kendaraan berbau listrik. Nggak pakai bensin lagi, apalagi solar. Nggak ada suaranya, mas, gitu aja, tahu-tahu sudah jalan sendiri. Nah, apa yang dibutuhkan ketika produk potensial ini sudah diciptakan?
mobil listrik sudah diciptakan. Berarti mobil listrik ini juga memerlukan kalau istilahnya itu juga ada pom bensin ya, kalau di mobil-mobil ini pom bensin ada. Berarti harus menyiapkan sarana prasarana yang berkaitan dengan kelistrikan di jalan-jalan itu. Apakah namanya nanti juga pengisian bahan bakar listrik atau apa, itu nanti mesti ada penemuan-penemuan istilah-istilah baru yang disesuaikan dengan produk-produk potensial yang di era kekinian ini. Ya, inilah harapan-harapan daripada apa yang diinginkan oleh sebuah harapan besar, baik itu dari seorang manajer marketing atau yang punya produk dengan konsumen yang membeli produk. Di antara dua hal ini sama-sama penting. Jangan menganggap konsumen yang paling penting, tapi bagi produk juga sangat penting juga. Produk pentingnya apa? Kalau tidak ada produk, bagaimana kita mau bisa beli? Baliknya, bisa membuat banyak dengan potensialnya ABCD, desainnya bagus-bagus. Kalau konsumennya tidak punya uang, kan susah. Kadang-kadang tidak punya uang, bagaimana supaya orang itu juga beli mobil ini dimudahkan berkaitan dengan perbankan, kredit, nanti setiap bulan bayar ke bank, dan seterusnya. Ini adalah upaya potensial yang dilakukan oleh seorang negosiator tadi, seorang manajer yang mempunyai kemapanan ilmu, pengetahuan, dan prediksi-prediksi yang akan menghasilkan terhadap keberhasilan sebuah perusahaan ini tadi. Ini tugasnya seorang manajemen. Jadi tugas seorang manajemen itu istilahnya mengatur. Kalian ini semua sudah dipersiapkan untuk menjadi sarjana manajemen. Nah, ketika sarjana manajemen sudah ada di pundak kalian, kalian ini sudah tersumpah ya. Saya menjadi seorang sarjana manajemen, tentunya saya harus mampu bagaimana mengupayakan, memanage sebuah kepercayaan. Nah, jadi manajemen itu banyak. Manajemen memanage perusahaan, memanage rumah tangga, memanage ketika kita dapat amanah di kampung. Ini adalah upaya-upaya untuk menjadikan kalian bisa lebih dewasa di dalam melakukan segala sesuatu dengan ijazah yang di kemudian hari akan kalian sandang. Ini. Jangan hanya saya butuh ijazah saja tapi tidak mau kuliah, tidak mau mendengarkan informasi dari dosen, tidak mau mengikuti aturan-aturan main dalam tata. Ya, kita juga salah itu. Kita kalau memang kuliah ya ikuti, berusaha semaksimal mungkin untuk ikuti kuliah. Apakah itu Zoom, apakah datang, apa-apa ya sesuai dengan konsensus yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi di mana kita bernaung. Oh ya, kalau sudah mahasiswanya, sudah karyawan-karyawati cukup lewat Zoom, itu adalah kebijakan. Kebijakan yang dilakukan oleh setiap pemuda itu, karena kalian adalah kelompok orang yang bekerja, beda dengan yang belum bekerja. Kalau yang belum bekerja itu kan kuliahnya di kampus, harus rajin, mulai dari pagi sampai siang atau siang sampai sore. Kalau kalian kan enggak, pulang kerja, kuliah, sambil di rumah. Tapi tolong itu dimanfaatkan. Jangan istilahnya itu jangan Zoom aja, jangan. Nanti kalian akan mendapat kesempatan yang terbaik kalau kalian itu bisa mengikuti dengan baik. Jadi titisannya itu karena Allah ya. Kalau Allah itu sudah menggiring kita, mengantarkan kita ke tempat yang lebih baik, semua ada jalan menuju ke sana. Tapi kalau kita itu semua disumpet, ditutup, ya kita akan seperti ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan
dengan keterbukaan kita semua ini akan menjadikan kita bisa semakin baik. Nah, lanjut sekarang poin ini. Nah, model perilaku konsumen. Bagaimana model perilaku konsumen? Modelnya itu sebenarnya model yang sederhana. Itu ada dua cara. Di sini ada kelompok marketing yang di sana ada kelompok target sasaran, audiensi, dan respon. Bagaimana responnya masyarakat? Apakah targetnya terpenuhi? Bagaimana responnya masyarakat terhadap produk yang dihasilkan? Ini akan terjadi kalau di sini ya ada black box, artinya ada database yang ada di sini yang akan menjawab daripada proses kegiatan antara marketing ini dengan target group yang diharapkan. Inilah namanya black box, ini adalah sebagai data, tumpuan data. Ketika ini mengalir ke sini, ini mengalir ke sini. Sebenarnya ada data balik. Apa hasilnya? Apakah hasilnya positif apa negatif? Kalau negatif, berarti pihak marketing harus segera mengambil langkah. Kalau positif, mengambil langkah tapi ditingkatkan. Nah, gitu. Dan model-model yang seperti sebelumnya tadi yang kita jelaskan. Ini model perilaku konsumen. Jadi konsumen itu raja, ya. Jadi kalau kita pada dunia usaha, bahwa konsumen itu apapun bentuknya, apakah bentuknya masyarakat miskin, masyarakat sedang, masyarakat kaya, pendidikannya juga bermacam-macam, bahwa konsumen yang tergabung di dalam konsumen itu adalah raja. Namanya raja, berhak untuk memilih, ya. Nah, berhak untuk memilih produk mana yang diinginkan, produk mana yang disenangi. Itu raja. Sama dengan ini. Dari kelompok-kelompok produk, kelompok-kelompok marketing tadi, ini katakanlah yang pabrik tadi. Ketika pabrik sudah menghasilkan, memproduksi seperti yang diharapkan, setelah jadi, ya terus dilempar ke lapangan. Sesuai dengan harapannya. Yang tadi, ilmu, pengetahuan, hasil survei, pemagangan itu jadi satu untuk menjawab ini, produknya ini. Ini loh produknya Istagowo. Hasilnya seperti ini. Bagaimana ini? Oh ya, saya cocok, saya tidak cocok. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Tapi pada dasarnya target group harus terpenuhi. Bagaimana responnya dengan adanya produk-produk baru ini? Respon masyarakat atau konsumen ini akan menjawab sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ada yang tanyakan sampai sini? Apa kira-kira mudeng atau tidak mudeng? Nah, kemudian ini ada 4 hal. Mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, ini bagaimana mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Berarti yang mempengaruhi itu kualitas produk, harga terjangkau, ada yang promosi, ada tempat distribusinya, tempatnya di mana. Jadi 4 hal ini yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Aku gelem maupun tidak gelem, ya, gelem mau ngambil produk maupun tidak ngambil, ya terpengaruh karena 4 hal ini. Pertama, produk yang dihasilkan adalah berkualitas seperti yang diharapkan. 1. Yang kedua, sudah produksinya bagus, kualitasnya bagus, harganya terjangkau.
Siapa kok bisa terjangkau? Ya, karena dipromosikan terus-terusan di TV, di koran, di radio. Ini adalah upaya marketing tadi untuk mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan melalui promosi tadi. Namanya promosi kan bisa TV, bisa koran, bisa radio, bisa iklan-iklan, bisa spanduk-spanduk dan sejenisnya, itu promosi. Ikut pameran, ditempel-tempelkan, itu semua promosi. Kadang-kadang diikutkan ada itu mobil kota itu, angkot, mobil-mobil umum, itu biasanya ditempeli dengan promosinya Promak, promosinya gingseng, dan seterusnya. Ini adalah sebagai sarana promosi. Nah, di mana tempatnya? Tempat ngambilnya harus jelas. Agen A, agen B, agen C. Oh, kalau di Surabaya tempat ngambilnya di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, di Sidoarjo ngambilnya di sini, di sini. Oh, kalau di Mojokerto ini. Nah, itu tempat pengambilan atau distribusinya itu jelas. Kalau 4 hal ini terpenuhi oleh apa yang diinginkan konsumen, ya laris. Jangan berbuat produknya bagus, harganya mahal. Tidak ada promosinya. Tempat distribusinya juga jarang-jarang. Ya pasti tidak laku. 4 hal ini harus saling mendongkrak satu dengan yang lain. Baik, itu kalau berkaitan dengan perilaku konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Terus berikutnya apa yang dibicarakan di tempat lain? Faktor utama penentu keputusan pembelian konsumen. Ini ada 3. Apa ini faktor utama? Faktor psikologis, faktor situasional, dan faktor sosial. Nah, 3 hal ini menjadi salah satu bentuk pengambilan keputusan. Contohnya begini, ketika kita mau mengambil produk yang diinginkan, bahwa faktor psikologis ini mempengaruhi jadi dan tidaknya. Karena apa? Umpamanya, saya mau beli, saya gengsi sama tetangga saya. Ini umpamanya. Kata-kata gengsi ini kan akan mempengaruhi perilaku seseorang. Bisa wujudnya nanti pamer, ya. Bisa wujudnya hanya ngetok-ngetoki, ini lo beli A, beli B, beli C, dan ini adalah yang akan mempengaruhi keputusan. Faktor psikologis. Kepribadian seseorang. Ada orang yang pamer. Tapi ada juga orang yang tidak pamer. Tergantung pada situasi kondisi di mana dia mau beli itu. Tapi yang jelas kedua hal itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan beli atau tidak beli. Termasuk kalau saya beli itu untuk apa? Penggunaannya untuk apa? Pamer atau memang digunakan atau bagaimana? Atau mungkin hanya koleksi beli ya kan modelnya ada yang ini adalah dampak daripada faktor psikologis. Nah, kemudian yang faktor situasional ini melihat situasi di mana konsumen-konsumen yang mau membeli itu selalu melihat time-nya, waktunya tepat atau tidak. Atau manajer-manajer marketing tadi datang ke pihak konsumen itu tepat waktu enggak. Jangan datang ke rumah jam 10 malam. Atau 11 malam datang ke rumah dodok-dodok. Di situ menawarkan produk. Itu enggak sesuai dengan situasinya. Mau bengi-bengi, sudah jam 11, dodok ke rumah, menawarkan barang. Itu sudah enggak tepat. Berarti melanggar tentang ketentuan situasional. Yang tepat bagaimana caranya? Ya, cara banyak hal, tetapi minimal begini.
ketika kita sudah berada pada lingkup situasional ini, kita harus memperhatikan satu, situasinya itu seperti apa? Apakah daerah itu, ya, daerah itu tuh tertutup atau terbuka? Artinya orang keluar masuk itu dengan leluasa, dengan bebasnya. Nah, kemudian berapa kita pantas bisa datang di situ. Nah, ini faktor situasional. Kemudian yang ketiga faktor sosial yang mempengaruhi. Ketika kita beli produk ini, jangan sampai faktor sosial ini berdampak. Berdampaknya gimana? Bahwa iya, orang itu beli A, beli B, beli C. Sedangkan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat desa ini, orang-orang desa, ini kan orangnya miskin-miskin, ini contoh. Sisi lain, kita hidupnya gemerlapan sendiri, desa itu. Ini adalah faktor sosial. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, apakah itu beli dan tidak, ini adalah ada 3 hal yang mempengaruhi, ya, psikologis, situasional, dan faktor sosial. Nah, ini adalah dari pihak manajer atau pihak konsumen ketika mau mengambil barang tadi, barang produk tadi. Pengaruhi oleh 3 hal ini. Nanti kalian bisa mencari literatur lain seperti apa kira-kira yang berpengaruh terhadap faktor psikologis, faktor situasional, faktor sosial. Ini adalah sebuah pancingan yang kami berikan kepada kalian ini supaya kalian juga bisa membuka literatur lain, ya, buku-buku lain, buku-buku pembanding. Apa betul seperti yang disampaikan? Apakah betul pengaruh ini? Mungkin bisa 4 atau bisa tambah lain, tapi minimal ada 3 hal dalam rangka pengambilan keputusan beli dan tidaknya. Itu dipengaruhi oleh 3 hal ini. Faktor psikologis, situasional, dan faktor sosial. Baik, sekarang tinggal 1 ini. Nah, mungkin agak beda ini. Loh, kok sasarannya pencapaian konsumen? 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kenapa kok muncul seperti ini? Nah, kita tahu bahwa sekarang ini para pemain-pemain produk dunia, ya, pemain-pemain produk dunia, umpamanya orang Amerika, orang Jepang, orang Korea, itu melihat dunia ini. Dunia ini dilihat, sasarannya adalah penduduk yang paling diutamakan. Nah, penduduk di Indonesia ini adalah penduduk terbesar di dunia setelah Amerika, Rusia, ya, India, mana satunya lagi itu. Terus yang kelima itu Indonesia. Penduduk terbesar dunia. Penduduk Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Nah, sekarang bagi pemain-pemain produk dunia, ini sekarang sorotannya itu ke Indonesia. Kenapa ke Indonesia? Pertama, Indonesia itu jumlah penduduknya itu berlipat-lipat dibandingkan negara-negara lain. Se-ASEAN itu dikumpulkan jadi 1, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Brunei, Timor Leste, Laos, mana lagi Filipina, itu digabung jadi 1. Jumlah penduduknya masih banyak Indonesia. Sedangkan itu adalah 7-8 negara. 8 negara ketika ada pemain-pemain produk dunia mau masuk itu berarti mempengaruhi 8 negara ini. Tapi akhirnya bisa juga diputuskan oleh pemain produk dunia ke Indonesia saja. Contohnya HP. HP itu seluruh dunia sekarang masuk. Tapi akan lebih beruntung ketika bisa masuk di Indonesia. Karena pemakai Indonesia kan ratusan juta. Bisa 200 juta orang pakai HP.
Satu orang bisa 2, 3 HP dibandingkan Malaysia, Singapura seperti negara-negara yang kami sebutkan tadi. Nah, sekarang menyentuh kepada itu sasaran. Indonesia jumlah penduduknya itu sekitar 267 juta yang menghuni di 17.580. Jadi Indonesia itu pulaunya banyak, banyak. Tetapi apakah semua pulau itu terhuni? Dan produk-produk apa yang bisa kita jual di daerah 3T namanya? Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi daerah-daerah perbatasan. Daerah perbatasan ini juga perlu mendapatkan suntikan produk. Dari mana? Biasanya kalau daerah-daerah perbatasan itu produknya itu berimpitan dengan negara lain juga. Saya mau beli di Indonesia gampang, mau beli di Malaysia gampang. Contohnya kalau yang di mana di Kalimantan Barat itu kan orang keluar masuk antara mana Sarawak dengan Kucing itu kan sudah lalu lancarnya kan gampang sekali. Bisa pagi ini ke Malaysia beli apa, terus nanti dibawa ke Indonesia. Nanti di Indonesia juga beli apa dibawa ke Malaysia. Itu pertukaran produk di daerah-daerah perbatasan. Di dalam data ya, di sini dalam data ada 92 pulau terluar di seluruh Indonesia. Daerah terluar itu seperti ini tadi. Daerah terluar pun masih banyak pulau yang kosong. Dari 31 pulau yang kosong itu yang berpenduduk hanya 32 orang. Nah, artinya bagi seorang pemasar-pemasar kelas dunia yang cocoknya itu masuk ke daerah ini itu apa ya? Nah, ini harus tahu apa yang dibutuhkan daerah-daerah terluar, tertinggal maupun yang terdepan. Tentunya ini harus melalui kajian, tadi melalui survei dulu. Nah, ini diperlukan. Tapi ada 61 pulau yang tidak berpenduduk. Masih pulaunya kosong blong. Ya itu kita tidak usah ke sana karena tidak ada orangnya. Biarlah itu nanti tugasnya TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi penduduk. Caranya bagaimana? Dipancing, diangkat, ditarik supaya penduduk itu ada huniannya. Nah, yang berbatasan dengan negara tetangga. Indonesia ini pulau-pulau terluar, terpencil, dan terdepan itu berbatasan dengan negara-negara luar itu ada 10 negara. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, rawan akan terjadinya penyelundupan lewat ini. Daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain. Nah, ternyata Indonesia ini ada 10 negara tetangga, di mana pulau-pulau itu selalu berhimpitan atau daerah pulau-pulau terluar tadi yang menjadi batas wilayah negara NKRI dengan negara-negara tetangga. Nah, ini juga menjadi sasaran tujuan bagi para manajer-manajer marketing tadi. Kira-kira bahan-bahan produk apa yang laku di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal ini. Mungkin tidak sama. Oh, di sana tidak perlu mobil mewah. Karena mobilnya cukup Avanza umpamanya. Nah, siapkan mobil Avanza, lancarkan menuju sana. Tidak ada pelabuhan untuk menuju ke sana, sehingga tidak bisa kapal merapat ke sana. Tentunya kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam negeri. Supaya apa? Dibuatkan pelabuhan. Nah, gitu. Ini adalah trik upaya yang dilakukan oleh sekian stakeholder produk-produk industri yang notabene juga kerjasama dengan pemerintah untuk memasok hasil produk bumi maupun industri menuju ke daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ya, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan?
Halo? Belum ada, Pak. Kalau belum ada, mungkin kita akhiri sekian. Sudah 8:30 nih. Baik, Pak. Mungkin ada masukan untuk kegiatan ini setiap ini ya, setiap malam malam Jumat ya pelajaran ini. Setiap hari Sabtu, Pak. Sabtu, Pak. Oh, Sabtu. Lah kok ini malam Jumat ini tadi? Ya tadi kan barusan ditelepon dari Pak Adi Iya, untuk Pak, mengisi mata kuliah. Gimana? karena Sabtu kemarin kan Bapak masih umroh, kemudian diganti sama mata kuliahnya Bu Mary yang jadwalnya hari Kamis. Oh. Nah, berarti nanti malam Minggu Malam kita kuliah Minggu ini apa? tanggal merah, Pak. Oh, tanggal merah, libur. Iya, Pak. Ya. Oh ya, Maulid ya. Ada pertanyaan? Ini sudah dimasukkan ke grup, Mbak sama tadi? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Oh ya, nanti tak lihatnya. Semua teman-teman dimasukkan ya, semua ya di situ ya. Iya, Pak. Sudah. Yang hadir pertemuan pada hari ini siapa tadi. Saya sekaligus nanti biar tahu nama-nama. Baik, Pak. Oke. Saya kira kita akhiri sekian dulu pertemuan awal ini. Nanti tolong juga menginformasikan ke saya, mengingatkan Pak nanti masuk hari ini gitu ya. Berarti untuk berikutnya kita masuknya hari apa? Kalau mata kuliah perilaku konsumen ini. Hari Sabtu, Pak. Oh malam. Berarti malam Sabtu berikutnya ya. Iya, di jam pertama, jam 6. Oh jam 6. Kalau ini tadi kan jam 7 ya, jam 7 lebih. Iya. Ya. Okay. Mbak Rosalia itu di mana rumahnya? Di Gresik. Oh di Gresik. Ya, jauh-jauh nih semua teman-teman. Oke, kira-kira gitu ya semuanya, teman-teman semua, adik, Mbak, Mas semuanya. Kita akhiri sekian dulu dan terima kasih. Yang paling penting saya minta maaf kalau ada kekurangannya, ada kesalahannya. Mudah-mudahan dengan niat kita bersama ini, semuanya mendapatkan pahala untuk mencari ilmu karena Allah. Ya, gitu aja ya. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri. Ini Pak Rahmat atau Mas Rahmat ini? Iya Pak, masih Mas Pak. Oh masih Mas ya, ya. Iya. Ya namanya kita belum kenal, makanya gitu. Mas Rahmat Di di mana rumahnya? ini Pak di Sidoarjo saya. Sidoarjonya mana? Ngedangan Pak, Ngedangan. Ya. Oh Ngedangan, ya. Tamen di Sudah kerja Sidoarjo juga? Pak. Ya saya Sidoarjo. Tapi sekarang saya di Malang. Saya barusan ngajar di Unmer juga ini baru selesai. Tadi ada jam supaya masuk. Terus ini masukin. Iya. Kerja di mana Mas Rahmat? Iya, alhamdulillah sih Pak punya ini punya bisnis sendiri, nggak ikut perusahaan sekarang. Oh ya bagus. Pengusaha. Iya. Nah, ini ilmu-ilmu marketing ini barangkali seperti apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah bisa diterapkan. Punya ilmunya, punya pengalamannya, punya hasil-hasil survei, magang itu digabung jadi satu, tentunya akan menghasilkan sebuah harapan yang lebih baik gitu. Harapan produknya bisa laku. Nah itu, jadi punya ilmunya harus dipegang dulu, punya pengetahuan, punya pengalaman, itu digabung jadi satu. Termasuk hasil survei barangkali kalau kalian sudah mantap itu. Iya. Ya Pak. Ya. Saya ini perkenalan sedikit. Saya ini dulu juga seperti kalian, bahkan mungkin masih bagusan kalian. Dulu saya ini kan juga sekolahnya SMK, STM.
STM. Tapi lama-lama saya punya anak, punya istri, tapi sambil sekolah. Suatu saat saya bisa lulus S1. Enggak, saya punya lulus S1. Bersyukur maksud saya. Tahun 88. Kemudian setelah lulus 88, ada kesempatan tugas belajar di UGM tahun 97-98 di UGM. Kemudian selesai di UGM, balik ke NTB. Saya dulu di NTB. Terus pindah ke Jawa Timur. Terus pindah ke Jawa Timur tahun 2000. Terus saya menyelesaikan S3-nya di Brawijaya. Jadi saya juga sambil kerja, seperti kalian ini. Jadi kita harus optimis bahwa segala sesuatunya itu harus bisa ditempuh dengan kerja keras. Ya, saya salut dengan kalian, dengan Mbak, Mas, itu semua sudah bekerja, tapi masih masih kuliah, itu bagus itu. Walaupun capek, walaupun repot, tapi ini adalah justru biasanya yang berhasil itu yang model-model seperti ini. Pengalaman membuktikan masalahnya. Ya Mas Rahmat ya. Siap, iya Pak. Benar, Pak. Rahmat, Mbak Rosalia, Mbak Ella, Mubarokah, Amin, dan Pak. yang lain-lain ya. Insya Allah kita walaupun tidak ketemu lewat Zoom, nanti bisa. Sekian, terima kasih. Ya, mohon maaf, kita akhiri. Ini yang datang ini 15 atau 16 orang ini. Ini kok partisipannya itu 16. Ini Pak, sudah masuk waktu jam selanjutnya. Oh ya, kita akhiri ya. Iya Pak. Kita akhiri sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat belajar lagi.